Asiknya latihan manasik haji dan umroh dengan menyaksikan duplikat Ka'bah dan sa'i, tawaf sendiri, dan mencium Hajar Aswad sepuasnya. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Kangen rasanya umroh ke Baitullah di Mekah. Untuk melepas kangen kerinduan ke tanah suci, saya pergi ke asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tepatnya ke areal untuk latihan manasik umroh dan haji. Sementara belum bisa ke tanah suci, bolehlah melepas rindu melihat Ka'bah meski bukan orisinil. Tempat latihan manasik dengan duplikat Ka'bah serta sa'i terdapat di asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Meski hanya duplikat, tempat latihan ini bermanfaat bagi calon jamaah haji dan umroh. Pertama, merasakan suasana kebatinan dengan visual yang mirip. Kedua, bisa membayangkan bentuk Ka'bah dan sa'i. Ketiga, memudahkan jamaah untuk dapat menerapkan praktek ibadah haji dan umroh seperti di Masjidil Haram. Sayangnya, berdasarkan pengalaman beberapa kali ke Tanah Suci, jarang sekali jamaah haji reguler maupun haji khusus dan jamaah umroh yang praktek manasik di tempat yang ada duplikasi Ka'bah dan sa'i. Biasanya jamaah umroh mengikuti teori manasik umroh di hotel atau di restoran selama setengah hari dengan penjelasan dari narasumber. Malahan tempat latihan manasik ini kebanyakan anak-anak TK atau ibu-ibu pengajian dan sebagian dari beberapa kelompok bimbingan ibadah haji. Pagi itu udara cerah di tempat latihan manasik. Pukul 8.30 mentari terasa hangat. Saya sendiri karena tidak ada jemaah yang latihan manasik selama pandemi COVID. Suasana bikin merinding. Saat latihan tawaf langsung, jemaah akan dijelaskan. Pertama, masuk Masjidil Haram lewat pintu Babu Salam. Yang kedua, melihat Ka'bah sambil membaca doa. Jemaah akan melakukan tawaf 7 kali putaran sempurna. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad yang ada tanda lampu hijau. Kemudian jamaah mengangkat tangan sebelah kanan sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, lalu mengecupkan tangan. Selama tawaf, jamaah bisa membaca bacaan pendek Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jamaah mengangkat tangan tapi tidak mengecup tangan pada rukun yamani sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya dari rukun yamani hingga Hajar Aswad, jamaah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah rukun yamani
jemaah bisa berlari kecil dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, tempat mulai putaran tawaf. Terlihat Hajar Aswad dan di sampingnya ada pintu Ka'bah. Jemaah biasanya akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mencium Hajar Aswad. Pada saat haji yang sesungguhnya, pada musim normal, ratusan ribu jemaah melakukan tawaf sehingga suasana di sekitar Ka'bah begitu padat. Ada beberapa orang yang berusaha ingin mencium Hajar Aswad meskipun suasananya begitu padat. Karena tidak ada saingan, saya bisa mencium Hajar Aswad sepuasnya. Ini cuma latihan loh. Di samping tempat latihan tawaf, terdapat tempat latihan sa'i. Ukurannya juga tentu lebih kecil dibandingkan tempat sa'i aslinya di Masjidil Haram. Jemaah bisa mencoba latihan sa'i dengan berjalan kaki dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan kembali lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa hingga 7 kali. Saat melewati tanda lampu hijau yang di tempat latihan terlihat dengan penanda, maka jamaah akan berlari kecil sambil berdoa. Di tengah-tengah, seperti juga di sa'i, biasa digunakan untuk jemaah lanjut usia dengan menggunakan kursi roda di tempat aslinya. Namun di tempat latihan, bisa saja jemaah memilih untuk berjalan melewati di sebelah pembatas atau di luar pembatas. Ada juga tempat latihan melontar jumroh seperti yang akan dilakukan jamaah haji saat mabit di Mina. Jemaah akan melontar jumroh 7 kali di Ula, Wusta, dan Aqobah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Calon jamaah haji dan umroh yang belum pernah ke Tanah Suci sebaiknya melihat dan merasakan latihan langsung manasik yang ada duplikat Ka'bah dan sa'i. Untuk menguatkan niat dan mendekatkan jalan sambil berdoa agar segera berangkat ke Tanah Suci. Labbaik Allahumma labbaik.